Belum lama ini, viral video yang berasal dari negara China menghina pesawat jet tempur India yang jatuh ditembak oleh tentara Pakistan. Confirmed. Sectors are all confirmed. You sure about that? Namun, di balik kehebatan alat perang para negara seperti China dan Amerika, serta di balik strategi militer modern, algoritma drone, dan simulasi perang digital, ada satu nama yang nyaris terlupakan, tapi jejaknya ada di mana-mana. Dia adalah Patrick Maynard Stuart Blackett. Bukan jenderal, bukan politikus, tapi ilmuwan fisika, pria yang menggunakan rumus dan data, bukan peluru dan tank, untuk menyelamatkan ribuan nyawa. Namun dari sisi lawan bisa mematikan, dan juga memenangkan perang. Inilah kisah tentang bagaimana sains mengubah wajah peperangan, dan bagaimana Patrick Maynard Stuart Blackett membentuk militer dunia yang kita kenal hari ini. Lahir pada tahun 1897, Patrick Maynard Stuart Blackett adalah fisikawan asal Inggris yang awalnya bertugas sebagai perwira angkatan laut di Perang Dunia I. Setelah perang, ia menekuni fisika eksperimental, berperan penting dalam pengembangan teknologi cloud chamber, dan mempelajari sinar kosmik. Pada tahun 1948, ia menerima hadiah Nobel Fisika atas kontribusinya dalam pengembangan teknik deteksi partikel subatom. Namun, bukan hanya karena sains ia dikenang, Blackett menjadi pionir dalam hal yang tak biasa, menggunakan metode ilmiah untuk menentukan strategi militer. Dia meyakini bahwa perang bukan hanya soal taktik atau keberanian, tapi soal data, probabilitas, dan logika. Pada tahun 1940-an, Inggris dibawa ancaman U-boat Jerman di Atlantik. Kapal-kapal suplai diburu dan ditenggelamkan setiap minggu. Blackett direkrut ke dalam Royal Navy's Anti-Aircraft Command. Tapi dia bukan tentara biasa. Dia memimpin tim ilmuwan dan analis. Bukan untuk membuat senjata, tapi untuk menghitung bagaimana senjata digunakan dengan efisien. Tim Blackett mendapat sebutan sebagai Blackett Circus. Blackett Circus merupakan nama tidak resmi dan agak bercanda yang digunakan untuk menyebut kelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Patrick Maynard Stuart Blackett selama Perang Dunia II, khususnya saat ia bekerja di Admiralties, Anti-Aircraft Command, dan Naval Operational Research. Nama ini muncul karena kelompok tersebut terdiri dari ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk fisika, matematika, biologi, dan statistik. Lalu mereka sering dianggap eksentrik oleh kalangan militer tradisional karena memakai pendekatan nyeleneh, analisis statistik dan pemodelan matematis dalam taktik perang. Karena pada waktu itu analisis, statistik dan pemodelan matematis masih dianggap asing dalam dunia militer. Dan istilah circus mencerminkan suasana unik, dinamis, dan tidak biasa di antara ilmuwan tersebut. Blackett menemukan bahwa konvoi kapal yang lebih besar sebenarnya lebih aman dari serangan U-boat, meskipun terlihat lebih menarik bagi musuh. Logikanya, karena U-boat kesulitan menyerang banyak target sekaligus, dan tembakan pertahanan terdistribusi lebih efektif. Hasilnya, Inggris mengubah strategi konvoi, dan tingkat kerugian menurun drastis. Inilah lahirnya pendekatan baru, perang berbasis sains. Ketika langit Hiroshima dan Nagasaki menyala oleh cahaya bom atom, dunia terdiam. Di satu sisi, perang berakhir. Di sisi lain, awal dari era ketakutan dimulai. Patrick Maynard Stuart Blackett, yang sebelumnya membantu memenangkan perang melalui strategi berbasis data,
tidak ikut merayakan kemenangan ini. Baginya, bom atom adalah peringatan, bukan prestasi. Ketika Perang Dunia II berakhir, Patrick Maynard Stewart Blackett menjadi suara yang menentang penggunaan bom atom. Ia menuduh Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki lebih karena alasan politik terhadap Uni Soviet, bukan kebutuhan militer. Dalam bukunya Fear, War, and the Bomb 1948, Blackett mengkritik, bom atom bukanlah penentu akhir kekalahan Jepang. Diplomasi dan politik punya peran lebih besar. Pernyataannya mengguncang dunia, dan dia dicap pro-komunis dan sempat disingkirkan dari beberapa posisi penting. Namun bagi banyak ilmuwan muda, Blackett menjadi simbol bahwa sains harus berpihak pada kemanusiaan, bukan hanya pada kekuatan. Blackett sebagai simbol bagi ilmuwan muda, hal ini juga tertuang pada tahun 1925. Blackett menjadi mentor dari seorang pemuda berusia 21 tahun yang bernama Oppenheimer. Seorang pemuda yang cemerlang, penuh semangat, dan tertekan secara emosional. Ia datang untuk belajar fisika eksperimental, di mana Blackett ditugaskan sebagai pembimbingnya. Namun sayangnya, fisika eksperimental itu bukan keahlian dari Oppenheimer. Patrick Maynard Stewart Blackett menunjukkan bahwa perang tidak hanya dimenangkan dengan senjata, tetapi juga dengan angka, pola, dan logika. Pendekatan inilah yang hari ini menjadi fondasi dari segala bentuk manajemen berbasis data, mulai dari supply chain management di Amazon, pengaturan rute logistik militer NATO, hingga sistem penjadwalan rumah sakit, dan prediksi permintaan produk konsumen. Model seperti linear programming, queuing theory, dan simulasi Monte Carlo yang awalnya digunakan untuk mengefisienkan penempatan radar atau jumlah pesawat tempur, kini digunakan untuk mengatur rute pengiriman e-commerce dan strategi pemasaran digital. Bahkan dalam ekonomi makro dan kebijakan publik, pendekatan sistemik dan kuantitatif yang digagas Blackett menjadi inspirasi bagi ekonom dan analis kebijakan modern. Warisan strategi Blackett tidak hanya terletak pada metode yang ia kembangkan, tetapi juga pada filosofi dasarnya, bahwa dalam dunia yang kompleks, keputusan terbaik lahir dari analisis objektif, bukan intuisi semata. Dalam setiap algoritma optimasi, dalam setiap model prediksi, jejak pemikiran Blackett terus beresonansi, membuktikan bahwa logika ilmiah yang dulunya menyelamatkan nyawa di medan perang, kini menggerakkan roda ekonomi dan teknologi global. Selain itu, warisan Blackett hidup dalam bentuk yang jauh lebih canggih. AI dan algoritma pertempuran, sistem logistik militer otomatis, pemodelan simulasi medan perang, sistem senjata berbasis data real-time. Millions to the US tech. Negara seperti Amerika Serikat, China, hingga India, bahkan memiliki cabang militer khusus untuk operations research dan data warfare. Semua itu tanpa kita sadari, berakar dari prinsip-prinsip yang Blackett rumuskan lebih dari 80 tahun lalu. Ilmu bukan hanya alat untuk menciptakan senjata, ilmu juga bisa menjadi senjata untuk mencegah kesalahan, mengurangi korban, dan mengatur strategi secara cerdas. Itulah visi besar Patrick Maynard Stewart Blackett, seorang ilmuwan yang percaya bahwa perang bisa ditentukan oleh perhitungan, bukan emosi. Dan di era di mana teknologi militer semakin kompleks, dari AI hingga perang cyber, warisan itu menjadi lebih relevan daripada sebelumnya.
subscribe to my channel.